Di sebuah rumah sederhana, namun berkelas di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, seorang pria tua duduk santai. Kemeja putihnya lusuh, celananya pendek, dan sandal jepit menemani langkah-langkahnya yang pelan. Tak ada jas mahal, tak ada dasi, apalagi simbol kemewahan. Namun dari rumah inilah lahir keputusan-keputusan besar yang mengubah wajah bisnis pangan di Indonesia. Ia adalah Bob Sadino, seorang pengusaha legendaris, pemilik Camp Chicks Group, pelopor agribisnis modern Indonesia. Pria yang membuktikan bahwa kesuksesan sejati tidak selalu lahir dari bangku kuliah tinggi, melainkan dari keberanian untuk memulai saat tidak punya apa-apa. Namun sebelum kita menyelami kisahnya lebih jauh, izinkan kami mengajakmu sejenak. Selamat datang di Jejak Pengusaha, sebuah ruang cerita bukan sekadar tentang uang dan kekayaan, tetapi tentang kejatuhan, kebangkitan, dan keberanian manusia melawan nasibnya sendiri. Jika kamu percaya bahwa hidup tidak ditentukan oleh latar belakang, jika kamu sedang berada di titik ragu, lelah, atau hampir menyerah, maka kisah ini akan berbicara langsung ke hatimu. Subscribe channel ini dan tuliskan di kolom komentar. Saya siap belajar dari kegagalan, karena di sini kita tidak hanya membahas kesuksesan, kita membedah jalan berdarah yang jarang diceritakan orang. Bob Sadino bukan sekadar pengusaha sukses. Ia adalah simbol perlawanan terhadap mentalitas takut gagal. Dari seorang sopir taksi, penjual telur keliling, hingga menjadi pemilik jaringan bisnis pangan premium yang melayani ekspatriat, hotel berbintang, dan masyarakat kelas menengah ke atas. Namanya identik dengan Camp Chicks Supermarket Camp Food, pelopor pemasaran produk pangan berkualitas tinggi tokoh yang menentang budaya, kebanyakan teori. Namun, semua itu baru terjadi setelah hidupnya hampir hancur total. Mari kita mundur. Bukan sekadar beberapa tahun, tetapi puluhan tahun ke belakang ke masa ketika nama Bob Sadino belum dikenal siapapun, ketika kesuksesan belum menjadi bayangan, dan ketika hidupnya masih penuh tanda tanya. Jauh sebelum ia dikenal sebagai pengusaha nyentrik dengan celana pendek dan prinsip hidup yang melawan arus, Bob Sadino hanyalah seorang anak lelaki yang lahir dari keluarga berada, namun tumbuh dalam realitas hidup yang tidak selalu ramah. Hidupnya bukan dongeng tentang kemiskinan ekstrim sejak lahir, tetapi justru tentang kejatuhan perlahan dari kenyamanan menuju keterpaksaan untuk bertahan. Bob Sadino lahir dengan nama Bambang Mustari Sadino pada 9 Maret 1939 di Tanjung Karang, Lampung. Ayahnya adalah pegawai pemerintah pada masa kolonial Belanda, sementara ibunya berasal dari keluarga terpandang. Pada masa kecilnya, Bob tidak pernah kekurangan makan, pendidikan, maupun rasa aman. Ia mengenal kenyamanan, keteraturan, dan kehidupan yang relatif stabil. Namun, hidup mulai mengajarinya kenyataan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ketika Bob masih muda, ayahnya meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi pukulan besar bagi keluarganya. Sumber penghasilan utama menghilang. Beban hidup berpindah ke pundak sang ibu yang harus membesarkan anak-anaknya dengan kedisiplinan tinggi dan penghematan ketat. Sejak saat itu, Bob mulai memahami satu hal mendasar. Hidup tidak pernah memberi jaminan apapun, bahkan kepada mereka yang lahir dalam kenyamanan. Bob Sadino tetap mengenyam pendidikan formal. Ia bukan anak yang bodoh. Ia cukup cerdas, cukup mampu mengikuti pelajaran, bahkan berkesempatan melanjutkan pendidikan ke luar negeri, ke Belanda. Bagi banyak orang, ini adalah tiket emas menuju masa depan mapan gelar, pekerjaan bagus, dan status sosial terhormat. Namun Bob merasakan kegelisahan. Bangku kuliah tidak memberinya kepuasan. Ia merasa pendidikan formal terlalu banyak berbicara tentang teori, terlalu sedikit menyentuh realitas hidup. Baginya, kehidupan nyata jauh lebih kejam, dan jujur dibandingkan buku teks manapun, ia melihat banyak orang berpendidikan tinggi, tetapi takut mengambil risiko. Banyak orang pandai berbicara, tetapi ragu melangkah. Di sanalah benih pemikiran Bob mulai tumbuh, bahwa kepintaran tanpa keberanian tidak akan pernah melahirkan apa-apa. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Bob tidak memilih jalur aman. Ia tidak mengejar karir mapan di balik meja kantor. Ia memilih menjalani hidup dengan caranya sendiri, meski belum sepenuhnya tahu kemana arah langkahnya. Merantau, bekerja, dan belajar dari hidup. Bob Sadino menjalani berbagai pekerjaan di luar negeri. Ia bekerja apa saja yang tersedia. Tidak ada gengsi, tidak ada rasa malu.
Baginya, bekerja adalah soal bertanggung jawab pada hidup sendiri. Dari pengalaman itu, Bob belajar disiplin. Ia belajar bahwa waktu adalah aset. Ia belajar bahwa hasil tidak datang dari keluhan, tetapi dari kerja nyata. Ia juga belajar satu prinsip penting. Harga diri tidak ditentukan oleh jenis pekerjaan, melainkan oleh kesungguhan menjalaninya. Ketika akhirnya ia kembali ke Indonesia, Bob membawa pulang sedikit tabungan dan keyakinan bahwa ia bisa hidup mandiri. Ia yakin pengalaman hidupnya cukup untuk membangun sesuatu, namun keyakinan itu segera diuji oleh kenyataan. Kepulangan Bob ke Indonesia tidak disambut keberhasilan. Usaha yang ia rintis tidak berjalan seperti harapan. Keputusan-keputusan yang ia ambil tidak semuanya tepat. Modal menipis. Kesalahan demi kesalahan terjadi. Perlahan, satu persatu asetnya hilang. Hingga akhirnya, Bob Sadino berada di titik terendah. Bangkrut. Tabungannya habis. Usahanya gagal. Masa depan tampak gelap. Pada titik ini, banyak orang memilih menyerah, menyalahkan keadaan, atau mengutuk nasib. Namun Bob tidak. Ia menjual mobilnya, satu-satunya aset berharga yang tersisa. Namun alih-alih benar-benar melepaskannya, mobil itu justru ia gunakan untuk menjadi sopir taksi. Bayangkan ironi itu. Seorang pria berpendidikan luar negeri, pernah hidup nyaman, kini harus duduk di balik kemudi, menghabiskan hari di jalanan Jakarta, mengejar setoran demi setoran. Ia menerima penumpang yang kadang meremehkannya. Ia menghadapi panas, hujan, kemacetan, dan kelelahan fisik. Namun di balik semua itu, Bob sedang ditempa oleh sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang, ketangguhan mental. Ia pernah berkata, hidup tidak akan menghancurkanmu selama kamu mau bekerja. Gengsi hanya akan membunuhmu lebih cepat. Di tengah rutinitas sebagai sopir taksi, Bob Sadino mengamati kehidupan. Ia melihat pasar, ia melihat kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak sibuk mengeluh tentang nasibnya. Ia sibuk memperhatikan peluang. Suatu hari, ia menyadari sesuatu yang tampak sepele. Telur ayam negeri. Pada masa itu, banyak ekspatriat dan kalangan tertentu di Indonesia kesulitan mendapatkan bahan pangan berkualitas sesuai standar mereka. Telur ayam negeri yang dianggap biasa oleh sebagian orang justru menjadi barang bernilai di segmen tertentu. Bob melihat celah itu. Tanpa rencana bisnis tebal, tanpa modal besar, tanpa teori rumit, ia mulai membeli telur dan menjualnya dari rumah ke rumah. Ia memasarkan sendiri, ia mengantar sendiri, ia menanggung risiko sendiri. Ia ditolak berkali-kali. Ia gagal menjual, ia rugi. Namun, Bob tidak berhenti. Baginya, kegagalan bukan tanda untuk mundur, tetapi sumber pelajaran paling jujur. Belajar dari praktik, bukan teori. Bob Sadino tidak pernah percaya bahwa kesuksesan lahir dari perencanaan yang sempurna. Ia percaya kesuksesan lahir dari keberanian untuk mulai, lalu belajar sambil berjalan. Setiap kegagalan, ia evaluasi secara sederhana. Apa yang salah? Apa yang bisa diperbaiki? Lalu ia mencoba lagi, sedikit demi sedikit. Pelanggannya bertambah, kepercayaan tumbuh. Dari telur, ia merambah ke produk lain. Daging, sayur, susu, dan bahan pangan berkualitas. Ia memahami satu hal penting, bisnis bukan soal besar atau kecil, tetapi soal konsistensi dan kepercayaan. Ketika usahanya mulai stabil, Bob tidak terjebak pada zona nyaman. Ia berpikir jauh ke depan. Ia tidak hanya ingin berdagang, tetapi ingin membangun sistem. Dari sinilah lahir Camp Chicks. Awalnya kecil, sederhana, bahkan jauh dari kata mewah, namun Bob punya visi jelas. Menyediakan produk pangan berkualitas tinggi dengan standar internasional, sekaligus memberdayakan petani dan produsen lokal. Ia membangun jaringan, ia mendidik pemasok, ia memastikan kualitas. Semua dilakukan dengan pendekatan langsung, tanpa birokrasi berbelit. Camp Chicks tumbuh dari pelanggan perorangan, merambah ke hotel, restoran, dan komunitas ekspatriat. Nama Bob Sadino mulai dikenal. Namun ia tetap sama sederhana, lugas, dan anti basa-basi. Bob Sadino dikenal karena cara berpikirnya yang tidak biasa. Ia menentang mentalitas kebanyakan mikir. Ia menolak ketergantungan pada teori semata. Ia percaya bahwa tindakan lebih penting daripada wacana. Prinsip hidupnya sederhana. Kerja keras tanpa banyak alasan,
berani mengambil risiko disiplin dalam praktik, berpikir jangka panjang. Tidak takut gagal, kalimatnya yang paling terkenal menjadi tamparan bagi banyak orang. Banyak orang pintar kalah sama orang nekat. Kesuksesan Bob Sadino tidak hanya tercermin dari kekayaan pribadi. Dampak terbesarnya justru terasa di masyarakat. Ia membuka ribuan lapangan kerja. Ia mengangkat martabat petani lokal. Ia mengubah cara pandang tentang agribisnis. Ia membuktikan bahwa sektor pangan bukan bisnis kelas 2. Lebih dari itu, ia meninggalkan warisan mentalitas. Berani memulai, meski tidak sempurna. Kisah Bob Sadino bukan kisah tentang telur atau supermarket. Ini adalah kisah tentang manusia yang berani menghadapi hidup apa adanya. Ia jatuh, ia malu, ia hampir hancur. Namun ia bangkit bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tidak pernah berhenti melangkah. Dan dari langkah-langkah kecil itulah lahir sebuah legenda.